Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Jumpa lagi dengan Miss Lili dalam video pembelajaran tematik. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah teman-teman, seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa teman-teman berdoa terlebih dahulu agar apa yang teman-teman pelajari hari ini Allah berikan kemudahan. Amin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini masuk kepada subtema 2, yaitu Aku Anak Mandiri. Pembahasan materi pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Silahkan teman-teman siapkan bukunya ya dan alat tulis lainnya. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan materi inti, lihat dulu yuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami keutamaan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan bersama dengan tepat. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami lambang sila pertama Pancasila dan lambang gerakan pramuka dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami sikap mandiri dalam beribadah sebagai pengamalan sila pertama Pancasila dengan tepat. Mandiri dalam mengambil keputusan. Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan isi Dwi Dharma Pramuka? Dwi Dharma Pramuka mengajarkan kita agar selalu berbakti kepada ayah dan ibu, serta selalu berani dan tidak putus asa. Cara menjalankannya dengan belajar bersikap mandiri. Dalam kegiatan pramuka, anggota pramuka diajarkan untuk bersikap hidup mandiri. Diarahkan untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Selain itu, keterampilan yang dipelajari di kepramukaan dapat menjadi kecakapan hidup yang berguna untuk di kemudian hari. Anggota pramuka juga dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapatnya. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nah, teman-teman,
Walaupun setiap orang berhak untuk bersikap mandiri dalam mengambil keputusan bagi dirinya, namun untuk kepentingan orang banyak, mengambil keputusan sendiri tidak berlaku. Keputusan untuk kepentingan orang banyak harus diambil berdasarkan pemikiran banyak orang. Untuk itu diadakan musyawarah. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah bersama-sama dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia. Dari sejak dulu, nenek moyang kita selalu bermusyawarah dalam memutuskan masalah bersama. Bermusyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah berupa kepala banteng. Kepala banteng dipilih menjadi simbol sila keempat karena hewan banteng senang berkumpul bersama kawannya. Nah, teman-teman, sila keempat memberikan tuntunan untuk selalu mengutamakan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Berikut adalah contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Pada gambar terlihat musyawarah ketika melakukan pembagian tugas atau pemilihan ketua kelas di sekolah. Musyawarah ketika pemilihan RT. Kemudian musyawarah di tempat bermain dan lain sebagainya. Attention, masih fokus kan teman-teman? Berikut adalah teks bacaan yang terdapat pada buku paket halaman 50. Mengambil keputusan. Murid-murid kelas 3 melakukan permainan sambil tertawa. Hal itu dikarenakan gerakan yang dilakukan ternyata salah. Setelah permainan usai, Pak Guru pun mengajak murid-murid berdiskusi. Gerakan yang salah seringkali dikarenakan murid-murid tidak berkonsentrasi. Murid yang melakukan kesalahan tidak mengikuti petunjuk yang didengarnya. Murid tersebut memilih mengikuti gerakan yang dilakukan oleh temannya. Bila teman melakukan gerakan yang salah, maka murid itu juga salah melakukan gerakan. Hal ini terjadi karena murid tersebut salah dalam mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk mengikuti temannya daripada berkonsentrasi dan mempercayai diri sendiri. Mengambil keputusan berdasarkan teman merupakan salah satu sikap tidak mandiri. Mandiri dalam mengambil keputusan perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila akan memutuskan sesuatu, maka janganlah kita melakukannya karena terpengaruh oleh teman. Seharusnya kita mengambil keputusan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Namun, sikap mandiri tersebut harus didasarkan pula pada kebenaran menurut agama dan aturan yang ada. Nah, teman-teman, dari teks bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan untuk dirinya. Dan dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh terpengaruh oleh teman. Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
Kita juga tidak boleh memaksa orang lain dalam mengambil keputusan. Dan keputusan harus berdasarkan kebenaran agama dan aturan yang ada. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Teman-teman, beribadah merupakan bagian dari bertakwa dan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kewajiban dan taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka, yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kewajiban untuk menjalankan ibadah selalu diikrarkan oleh pramuka siaga dalam Wisatya Pramuka. Nah, teman-teman, kita beribadah bukan karena diperintah atau diawasi oleh orang tua. Kan tetapi kita beribadah tanpa dipaksa atau diajak oleh teman. Beribadah hendaknya berdasarkan kesadaran diri sendiri. Beribadah dilakukan dengan senang hati. Sikap yang demikian ini merupakan sikap mandiri dalam beribadah. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama Pancasila, setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk agama. Setiap penganut agama dapat beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Tidak boleh ada yang menghalangi peribadahan penganut agama lain karena itu melanggar hukum. Sikap saling menghormati antar penganut agama tentu akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Gambar bintang berada pada bidang persegi dengan warna latar hitam. Warna hitam melambangkan alam semesta yang luas. Sedangkan bintang melambangkan kuasa Sang Pencipta yang menerangi alam semesta serta memberi petunjuk bagi manusia kepada kebaikan. Berikut adalah beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Berikut adalah contoh lainnya yang menunjukkan perilaku yang sesuai pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua, selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Yang keempat, tidak menghina ajaran agama orang lain dan tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Teman-teman, mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Berikut adalah lambang Gerakan Pramuka Indonesia.
Lambang tersebut berupa tunas kelapa yang diapit dengan simbol padi dan kapas. Teman-teman, logo atau lambang gerakan pramuka yang berupa gambar tunas kelapa tersebut diciptakan oleh Bapak Soeharjo Atmodipuro. Beliau merupakan pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Tunas kelapa digunakan sebagai lambang pramuka sejak 16 Agustus tahun 1961. Berikut adalah makna dari lambang gerakan pramuka Indonesia. Tunas kelapa adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi mengandung arti bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Lambang buah kelapa yang tumbuh diartikan bahwa setiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Diartikan, anggota pramuka mampu menghadapi segala tantangan dalam hidup untuk mengabdi pada tanah air dan diharapkan sehat secara jasmani dan rohani. Pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Diartikan, anggota pramuka diharapkan akan dapat menyesuaikan diri dimanapun dan dalam keadaan apapun. Akar kelapa yang tumbuh kuat dan erat di dalam tanah diartikan anggota pramuka mempunyai tekad dan keyakinan yang berpegang pada dasar dan landasan yang baik, kuat dan nyata untuk memperkuat diri menggapai cita-cita. Dan kelapa adalah pohon yang setiap ujung atas hingga akarnya berguna, mempunyai makna bahwa anggota pramuka adalah manusia yang berguna bagi tanah air dan juga masyarakat sekitar. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Oke teman-teman, untuk mengukur pemahaman pada materi hari ini, silakan teman-teman kerjakan tugas berikut ini yang terdapat pada buku paket halaman 52 dan halaman 65. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya teman-teman, tetap jalankan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Miss Lili akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.